Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, selamat siang untuk kita semuanya. Selamat siang. Ya, apa kabar kita? Baik. Puji Tuhan, ya. Sekali lagi selamat datang untuk saudara kami yang baru datang. Ya, bersyukur yang sudah lansia pun masih punya hati untuk datang kepada Tuhan. Ini adalah minggu kedua di bulan misi. Kalau minggu yang lalu siap menuai di ladang Tuhan, hari ini adalah menjangkau yang terpinggirkan. Ya, saya minta tolong satu atasnya. Atau yang terabaikan. Biasanya kalau dipinggirkan, sulit untuk dilihat. Yang bisa dilihat di ujung sana, dilihat gitu. Di mana pandangan mata kita, tapi kiri dan kanan kadang-kadang sulit untuk kita lihat begitu. Tapi nggak semua orang begitu. Tapi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita untuk melihat orang-orang yang terpinggirkan. Bagaimana yang terpinggirkan itu? Orang-orang yang jarang dilihat, jarang diperhatikan. Orang-orang yang butuh belas kasihan. Orang-orang yang sedang dalam kekacauan. Orang-orang yang sedang dalam penderitaan. Orang-orang itulah yang dikatakan dengan orang yang terabaikan. Orang-orang lain tidak perhatikan dia. Orang-orang lain tidak peduli dengan mereka. Adakah kita memiliki hati untuk memperhatikan mereka? Ini yang kita akan pelajari hari ini. Mari kita lihat Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 ayat yang pertama dan sampai dengan ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Orang yang buta sejak lahirnya. Ya, kita masih melek ya. Ada yang buta di sini? Gak ada. Puji Tuhan. Kita dikasih mata berapa? Dua melihat? Iya, mungkin ada yang sudah kabur-kabur kan gitu ya. Ada yang bermasalah. Tapi gak sejak lahir kan? Sejak lahir kita bersyukur, kita bisa melihat, kita bisa menikmati alam ciptaan Tuhan ini. Baik, kita akan baca ayat 1 terlebih dahulu. Sama-sama, saya 1 dulu. 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Iya, Yesus melihat orang buta sejak lahirnya. Mungkin dia sudah punya berita ataupun cerita tentang orang buta itu. Mungkin dia sekalipun mungkin dia tidak bersama-sama dengan dia di sana, tapi dia sudah mendapat informasi, sudah mendapat informasi tentang ini, bahwa sejak kapan dia buta. Iya, sejak lahirnya begitu. Iya, kalau buta sejak lahirnya mungkin dia juga sudah biasa. Di kampung kami ada orang buta, tapi kata ibu saya dia bukan sejak lahir, tapi waktu masih kecil. Tapi mungkin sudah mulai dia berjalan, dia sejak itu buta. Kemana pun dia bisa. Kalau di kampung Kualitas itu dia hafal dimanapun dia ada. Saya kan jarang sudah pulang ke sana. Waktu saya bilang begitu, udah kami katanya. Dia masih hafal suara itu. Begitu dia peka. Tuhan beri kelebihan baginya. Iya. Yesus melihat orang buta ini. Kalau dia melihat orang buta, kira-kira apa dalam hatinya yuk? Kasihan? Iya. Ya pasti ada, kan begitu ya. Tapi bukan itu yang akan kita lihat ya. Mari kita melihat di sana ayat 2. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?
salah. Bukan berarti Tuhan tidak melihat orang itu buta. Tapi Tuhan Yesus itu bukan soal butanya yang penting. Ada banyak yang mau diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kalau minggu yang lalu sebenarnya kebutuhan mereka itu apa? Perempuan Samaria kebutuhannya apa? Air. Lalu kebutuhan yang lainnya apa? Murid-murid makanan. Makanya waktu Yesus sedang bercakap-cakap dengan perempuan itu, murid-murid apa? Kemana dia pergi? Pergi mencari makanan, membeli makanan. Nanti orang ini, nanti perjalanan kami butuh ini begitu. Kayak waktu kami pergi ke Raja Bernah dan ke Tanjung Merawa. Ya, ada yang memikirkan makanan nanti apa di jalan. Makanya waktu sambil jalan itu Bapak John lihat, oh ini ada super mie jalan sekalipun jalan dimakan super mie belang, gitu kira-kira ya. Dalam kesempatan itu, ada yang seperti itu. Tapi Yesus mengajarkan bukan soal makanan dan minuman kepada murid-murid, karena soal makanan dan minuman itu pasti Tuhan akan berikan. Janganlah khawatir tentang apa yang kau makan dan minum. Kan sudah jauh disampaikan ini kepada murid-murid ya. Sudah jauh sekali. Tapi menjelang kematiannya itu, Yesus yang mengatakan, kamu katakan 4 bulan lagi waktunya menuai, kan begitu ya? 4 bulan lagi. 4 bulan itu musim kan? Misalnya padi. Kalau kita tanam padi berapa bulan baru panen? 4 bulan. Tanam jagung 3 bulan. Ada masanya panen. Tapi yang Tuhan mau ajarkan itu bukan masanya, tapi harus panen. Waktunya Tuhan berbeda dengan waktu kita. Waktunya Tuhan, waktunya manusia 4 bulan lagi berpanen. Tapi Tuhan bilang apa? Lihatlah, ladang sudah menguning. Entah itu di pikiran, entah di ujung bumi, entah di kampung kita, di rumah kita, di sekeliling kita, menguning sudah. Artinya apa? Waktu Tuhan sebentar lagi tiba. Waktu Tuhan akan datang itu sebentar lagi akan tiba. Artinya di sana bahwa harus dituai, harus diperani. Kalau nggak diperani, nanti datang iblis yang merasa. Berarti sudah ada yang menabur? Sudah. Saya yang panen, kita yang panen. Turah kiri terkadang tawari, gundari. Sekarang tubuhnya, iya, dengan proses yang begitu panjang. Makanya bagian kita menabur pun nggak apa-apa. Tapi kalau boleh menabur dan panen, kan gitu ya. Nah ini kalau boleh, tapi sama kok upahnya, 2 ada beda 2, sama ya upahnya. Tapi nggak masalah. Makanya Tuhan Yesus yang diajarkan kepada murid-muridnya, karena inilah yang akan berkelanjutan sampai kedatangannya kedua kali. Kekekalan itu, dia harus meninggalkan dunia ini, dan pekerjaannya itu harus dikerjakan oleh siapa? Murid-muridnya. Makanya dia, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Lihatlah ladang sudah menguning, yang siap dituai. Siapakah yang menuainya? Tuhan Yesus berharap murid-murid itu yang menuainya. Saudara, seperti kata Mama Dika tadi, kalau sudah disembuhkan dari dosa, melayani Tuhan, kan ini yang harus dilakukan. Jadi kalau sudah sembuh gimana? Puji Tuhan, lompat-lompat, ayo kita mandi. Dari rumah kan, mandi lagi, begitu ya. Udah sehat? Itu aja? Tidak. Makanya waktu Tuhan Yesus melihat orang buta itu, bukan dia nggak peduli tentang dosa, karena kedatangannya ke dalam dunia adalah untuk menyelesaikan dosa. Tapi yang terpenting saat
Hikmah itu apa? Supaya murid-murid ini paham. Saat ini yang paling perlu diajarkan kepada murid adalah apa? Supaya mereka peduli kepada jiwa-jiwa. Apa katanya ayat 2? Murid-muridnya bertanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Saya ingat itu waktu 4 orang yang menggotong orang lumpuh itu juga datang sama Tuhan Yesus. Karena waktu itu pasti yang 4 orang ini berharap dia disembuhkan. Tapi waktu di situ Tuhan Yesus bilang apa? Dosamu sudah diampuni. Itu pula yang paling penting di sana. Ya. Jadi ada memang yang mau Tuhan ajarkan. Apa yang mau Tuhan ajarkan kepada murid-murid ini? Jawab Yesus. Mari kita baca ayat 3 dari kata jawab. 2, 3 ya. Jawab Yesus. Kenapa dia buta? Kenapa dia buta? Mungkin kalau tetangganya bilang apa, itulah karena dosa bapaknya dulu, itulah karena dosa pelangnya dulu, itulah kalau memang dia bukan taat. Bagaimana? Banyak cerita orang. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk menyatakan pekerjaan Allah. Kita pikir malah ngasih kita ya, kok gini lah aku terus. Kemarin beberapa hari yang lalu saya cerita dengan Mama Rahani. Saya tetapnya memuji Tuhan katanya, tetapnya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena beberapa bulan yang lalu mereka bilang berdoalah supaya ada uang untuk membangun rumah, begitu tempat tinggal mereka. Karena anak-anak kami sudah besar, kalau datang pun kawannya nggak ada tempat tidurnya katanya. Jadi waktu itu dia tanam jahe, berharap nanti kalau jahe ini bisalah uangnya untuk itu. Jahe tadi pun bukan musuh, harganya tidak ada, nggak cukup untuk bayar upahnya, ngangkat ke rumah pun. Jadi tadi panen. Lalu lumbung pun mati 2. Iya. Tapi inilah genap firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan, hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku berdia-dia. Iya. Tuhan akan gantikan dengan yang lain. Kadang-kadang dikipas juga loh, begitu. Tapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan lewat hidupku ini, bukan berarti kita memikirkan kain ini dosamu, kain ini kuban, begini dan begitu, bukan itu yang kita pikirkan. Tuhan mau menyatakan pekerjaan-pekerjaannya dalam hidupku ini. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Siapa yang bisa melihat itu? Orang yang buta sejak lahirnya, pekerjaan-pekerjaan Allah mau dinyatakan di dalam dia. Mata Tuhan yang bisa melihat itu. Siapa yang bisa melihat? Kalau situasi ini dalam keadaan tidak baik, kita akan bisa melayani Tuhan. Siapa yang bisa melihat jemaat yang sedikit ini akan bisa memutus misi keluar negeri? Mata siapa yang bisa melihat? Kalau mata orang lain katanya apa? 500 orang jemaat baru bisa memutus 1 orang misi. Tapi mata Tuhan
mau menyatakan pekerjaan-pekerjaannya atas diri saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Ya. Mata siapa yang bisa melihat orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang terabaikan, yang jauh di sana? Saya melihat ada gereja di sana. Saya tanya mereka, berapa orang yang beribadah di situ? Saya ingat waktu saya masih kecil, kadang-kadang nggak jadi ibadah di hari Minggu karena nggak ada orang yang datang. Saya waktu kuliah di Abisabda itu ada seorang pendeta berkata, saya dulu pernah pelayanan di sana di Langkat, katanya. Di Langkat, di Kecamatan Kuala itu, nama kampung gerejanya itu disebutkan dalam nama gereja itu. Saya salah berbicara, Turang Duana katanya. Karena ada laki-laki yang beribadah, 2 cuma. Itu dulu gereja saya, 2 orang cuma 2. Jadi dia Turang Duana nih. Saya ingat Pak Kau sekali dulu itu. Itu kampung saya itu Pak, saya bilang 2 orang cuma yang beribadah. Saya bayangkan waktu kami pergi ke Tanjung Perawa itu, entah apa pernah dibagi itu. Kemungkinan iya. Berapa yang beribadah? Ya kadang-kadang nggak seperti memang mereka. Ya, padahal gedung sudah ada di situ. Mata siapa yang melihat bahwa jiwa-jiwa yang sedikit itu butuh uluran tangan Tuhan loh. Hanya mata Tuhan yang bisa melihat. Pekerjaan mau dinyatakan dalam hidup mereka. Orang yang terpinggir, saya nggak tahu apakah ke atas itu oleh kampung atau saya. Ada lagi? Saya tahu nggak ada. Nggak, ujung. Tapi memang sudah banyak yang tadi. Tapi bukankah mereka juga butuh Tuhan? Sekalipun mereka tidak butuh, tapi Tuhan berbelas kasihan. Mata Tuhan melihat, maka mata ini harus diubah menjadi mata Tuhan. Bukan berarti diubah, dicongkelin lalu bagaimana, enggak. Tapi memang ini harus dibaharui supaya kita melihat dengan cara pandang Tuhan. Siapa bilang dosa nggak penting? Penting kan? Tuhan Yesus tidak mengabaikan dosa. Toh karena itulah datang dalam dunia ini. Tapi yang penting di sana adalah supaya lewat hidup orang ini, pekerjaan-pekerjaan Allah harus apa? Dinyatakan. Ayat 4 kita lihat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang di mana tidak ada malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Iya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah. Ayat 3 tadi melihatkan kondisi orang buta ini adalah kondisi orang-orang yang hari ini tidak terperhatikan. Di pikiran, terpinggirkan, terabaikan. Baik suku-suku yang lain yang mungkin sering masuk ke WA kita, yang sedang kita doakan. Yang ini kita doakan, yang ini kita jangkau, nggak masalah. Sekali bekerja. Yang penting kita mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Apa kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Kita kan gitu ya. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus butuh partner, butuh teman sekerja. Siapakah yang mau bekerja? Melangman perani, tapi kurang sirani sana. Saya bukan baru dengar hari ini. Dari dulu
saya sudah mendengar lagu firman Tuhan ini, tapi nggak paham saya. Melalui mantra ini, tapi kurang saya bisa. Bagaimana kita berani kalau kita ini tangan kita sudah dua, kalau bilang mantra lima, kan gitu ya. Bagaimana kita berani panen kalau tangan kita cuma dua, kaki kita cuma dua? Maka kalau pun nggak pergi berani, kalau kita belajar tentang hati Allah, misi hati Allah itu seperti apa ya? Gimana ya, belajar tentang itu. Sekalipun kalau kita memiliki hati Allah itu, sekalipun kita nggak pergi, hati kita ini ikut pergi di sana. Seperti orang yang kita cintai. Nggak ada kita di Ratu Perapat misalnya, kalau di sana pacar kita. Tapi hati kita di sana ya. Bisa kita bayangkan? Bisa. Ya. Kalau ada anak kita yang jauh, nggak ada ke sana kita, tapi hati kita di sana. Kita bisa merasakan itu? Iya, seperti itulah hati Tuhan. Hati Tuhan yang Tuhan tahu dalam hati kita ini. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Pekerjaan Dia apa? Apa pekerjaan Dia tadi? Mengerjakan pekerjaan Allah. Mencari jiwa-jiwa. Kita ini menjadi partnernya Allah, teman sekerja Allah. Kalau kita menjadi teman sekerjanya, Mama Nia ini sering bawa partner. Kalau dia bawa partnernya belanja, beli barang, udah dibonceng, kan gitu ya. Modalnya siapa Mama? Kamu ya. Orang itu kan kasih upahnya. Hah? Kasih lu. Partner Allah itu dikasih upahnya enggak? Hah? Mau enggak dari partner Allah? Lagi dari upah bakal lebih. Kan gitu ya. Kalau kamu nggak mau menjadi partnernya Allah, berarti kamu nggak suka upah dari Tuhan. Aku ikut bawa Nia saja lah. Pas bawa Nia kan mereka 20.000. Wah, kamu kasih 20.000 dari partnernya Allah, teman sekerja Allah. Kelarang Aron. Lo bukan itu ya, maaf Bapak Ibu. Berapa upahnya? 70.000. Berapa jam? Ibu tahu berapa jam Mbak Normina? 3 jam Madina mau kita keluar. Hah? 6 jam. Sekarang upah mau 70.000, 6 jam. Kalau benar saya pergi ke Kuta Bulu atau rumah kota berapa jam? Dari jam 3 sampai jam berapa? Jam berapa? Jam berapa sampai rumah? Jam 7. 3 jam gak deh? Hah? 4 jam. 4 jam. Jam 3 berangkat, 3, 4, 5, 6, 7. 4 jam. Sekarang Bandung besar di Surabaya. Gimana nih? Coba besar. Lebih besar Bandung. Kalau kan memang dengan setia untuk itu, menjadi partnernya Tuhan, dipercayakan itu indah loh. Oh, aku sekalian lah ikut kubanlah parangkin dan masalah. Kan di jalan ini juga kadang-kadang kan uang kami nggak ada ya, udah habis, bukan nggak ada. Kan gitu ya. Jajan pun
nanti mau kami terbatas kan gitu ya. Iya. Oh aku ya ini artinya kemarin ada saudara tentang 4D itu. Nggak apa-apa. Inilah yang punya hati. Inilah yang mau menjadi kawan sekerja Allah untuk melakukan pekerjaan Allah. Mengertikah kita situasi seperti itu, situasi terpinggirkan itu orang buta tadi? Tuhan mau berkarya di sana. Tuhan mau berkarya atas orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan mau berkarya atas orang-orang yang akan kita lihat. Tapi bagaimana kita melihat itu? Tapi memang tidak semua orang memiliki matanya Tuhan. Dari antara kita beberapa orang ini, kita nggak bisa melihat matanya itu, kita nggak bisa memiliki mata Tuhan semuanya. Tapi orang-orang yang dianugerahi oleh mata Tuhan, hatinya Tuhan, dan dia sambut itu, baru kemudian memang Tuhan pakai menjadi partnernya Tuhan. Ayat 5 mari kita lihat. Selama aku di dalam dunia, ayat 4 juga sekali lagi ya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama kapan? Masih siang. Akan datang. Artinya apa? Artinya ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Seperti kata lagu yang viral kan begitu. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk ngapain? Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan pakailah aku selagi aku masih. Saya rasa bukan lagi masih kuat. Kalau bilang kuat, gak ada lagi yang kuat ini. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Itu harusnya. Kalau masih kuat, ini bagaimana? Saya gak kuat lagi. Mama Dea gak kuat lagi. Bapak Ika sudah bilang kemarin, baru mau dilantik, udah mau 60 tahun kan? Gitu ya. Itu artinya dia gak kuat lagi. Tapi mari kita belajar supaya Tuhan memakai kita selama kita masih hidup. Muda pun, energik pun, kalau nggak memiliki mata hatinya Tuhan, nggak terasa, ya, nggak bisa dirasa. Jadi artinya di sana ayat 4 ini, hidup ini adalah kesempatan. Melayani itu, memberi menjadi kawan sekerja Allah, menjadi partnernya Allah itu adalah kesempatan yang paling berharga. Kalau kita masih bisa melayani, kalau kita masih bisa pergi, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi kaki ini, kalau kaki ini tidak dalam dunia, akulah terang dunia. Artinya di sana apa? Selama Yesus masih ada di bumi ini, Dia memimpin murid-murid itu. Dia menenangi semuanya. Tapi ada masanya dia tidak ada lagi. Tuhan Yesus mengajak kita, ya, mengajak saudara dan saya untuk melihat. Dan Tuhan Yesus mau menyerahkan tugas itu kepada murid-muridnya dan hari ini kepada kita. Di masa ini, di zaman ini adalah kepada saudara dan saya, kepada gereja Tuhan. Maka kalau ada gereja, mereka bisa gereja yang hanya penampilan. Apanya? Sanggulnya lah, bajunya, kebayanya lah, sandal model, hanya itu. Tapi yang penting di sana gereja itu memiliki hatinya Tuhan, memiliki kakinya Tuhan, memiliki tangannya Tuhan, untuk melihat dan melangkah melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita hari ini. Rindu nggak saudara di gereja saudara dipakai Tuhan? Rindu? Rindu. Rindu nggak GKI Kuala itu dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa? Rindu nggak kita
menjadi berkat bagi orang lain. Rindu. Siapakah yang mengerjakan itu? Mari Bapak Ibu Saudara-saudara. Tadi MC bilang bergandengan tangan. Itu gak gampang. Tapi kalau kita punya hatinya Tuhan, punya tangannya Tuhan, melihat dengan mata Tuhan, bukan melihat dengan mata kita sendiri, kacamata kita sendiri, bukan begitu. Iya. Matanya hamba Tuhan beda dengan matanya pengusaha sawit. Kalau lewat ini, kami dulu waktu kampung antara masih hutan semua lewat. Contoh kali di dalam sawit pasti cantik ini katanya. Nanti bikin jalannya begini, beli badak bisa angkutannya. Itu mata satu, mata satu. Cara pandang yang satu maksud saya gitulah. Satu, cara melihat satu orang begitu. Saya bilang begini, cocoknya ini buat retreat center ini, supaya nanti kan kita lihat sekarang retreat center kan banyaknya di Tanah Karo, di mana-mana di sana lebih banyak. Jadi sekarang di Tanah Karo retreat center, cocok kalau dinamakan ini buat retreat center di sini. Itu mata saya. Tapi yang lain tidak seperti itu. Bikin usaha di sini, bikin pemandian, ada kolamnya, bikin lampu-lampunya cantik kan, tempat wisata. Ini mata yang lain lagi. Banyak mata-mata. Kita ini banyak mata kita. Tapi mari kita satukan mata ini untuk melihat memiliki mata seperti mata Tuhan. Rela memiliki mata seperti mata Tuhan untuk melihat apa tadi? Pekerjaan Allah yang harus dinyatakan. Contohnya dari bersama orang buta. Orang buta tidak bisa berbuat apa-apa. Orang buta itu tidak tahu memandang seperti apa, pun tidak tahu, buta sama sekali. Bukankah banyak orang yang buta dengan Injil? Banyak orang yang tidak mengerti sama sekali dengan Injil. Banyak orang yang mengerti tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mereka berpikir keselamatan itu dengan usaha manusia, dengan perbuatan baik, dengan ibadah dan sebagainya. Mereka tidak sampai kepada bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah. Ya. Itu adalah anugerah Allah. Saya senang kemarin sering bertemu dengan orang Rani, Iting Rani di rumah sakit waktu berkunjung Carlos sakit di sana. Aku gini katanya, setelah Kilando meninggal, karena ini kan tidak pandai baca. Dia nggak pandai baca, dia buta huruf loh. Tapi dia beli handphone Android supaya apa? Merekam khotbah-khotbah yang ada di YouTube ataupun di Facebook yang dia kenal. Dan inilah yang tiap hari diulang-ulanginya. Waktu aku kadang dia kalungkan namanya itu apa? Handphone-nya dibikin tali panjang, dikalungkan, masukkan ke kantongnya. Sini buat. Jadi karena kalau mendengar khotbah di hari Minggu katanya, bisa nggak mengerti aku? 4 kali diulangi baru dia ngerti. Tapi kalau itu diulang-ulangnya kembali, dia bisa mengerti. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada hati kita mau dekat dengan Tuhan, kita punya perjuangan. Kita punya kerelaan. Ya. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya. Kristuslah terang dunia ini. Tapi ketika dia tidak ada lagi di dunia ini, kitalah terang itu. Kitalah yang menerangi dunia ini. Saudara dan saya, orang-orang yang sudah menerima terang itu, kitalah yang memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Orang yang sudah diselamatkan tadi, kecuali lagi. Maka mari kita lihat diri kita. Kenapa kita tidak memiliki matanya Tuhan? Kenapa siukur terlibat tanda siukuran? Kenapa yang dipikirkan Tuhan yang kita pikirkan? Oh, aku begini, aku nggak kaya, aku nggak punya uang, aku terbatas begini dan begitu. Ada banyak yang bisa kita berikan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau memang kita sudah memiliki hatinya Tuhan, kita akan mau dipakai oleh Tuhan. Ayat 6 kita lihat. Setelah ia mengatakan semua
semuanya itu, ia meludah ke tanah, mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Ya. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya dan lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Apa yang kemudian Tuhan kerjakan lewat orang buta itu? Apa yang terjadi? Matanya sudah melek. Itu artinya apa? Tuhan tidak membahas tentang kolam Siloam itu, tetapi dia membahas tentang apa yang terjadi atas apa? Atas orang buta itu tadi. Bagaimana dengan orang buta itu? Bisa melihat. Pekerjaan Allah dinyatakan. Dia bukan mau menunjukkan tentang mujizat itu, tapi bagaimana si buta itu memberi respon. Waktu dia suruh kolam Siloam bagaimana? Apa katanya? Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Tuhan kerjakan juga bagiannya, mengaduk-aduk tanah itu, lalu menempelkannya ke mata orang buta itu. Meleklah matanya, terbukalah matanya, bisa melihat. Tapi orang butanya bagaimana? Pergi juga dia ke kolam Siloam itu. Dia nggak diam, tapi dia bergerak, maju melangkah. Bagian kita juga bergerak, angkat kaki, pergilah, bergeraklah, supaya sesuatu terjadi. Tuhan buat lewat hidup kita. Pergi itu nggak harus Tanjung Merawa juga, nggak harus ke Jalan Bertani, nggak harus ke Tibet, nggak harus ke suku-suku pedalaman. Tapi bagaimana kita memberi hati kita, memberi kaki kita, memberi mata kita, memberi lutut kita untuk berdoa. Dan apa yang bisa kita lihat, mungkin lewat-lewat yang terabaikan di rumah kita. Kadang-kadang anak pun terabaikan. Ada nggak terabaikan? Anak terabaikan. Saking sibuknya orang tua ini mencari uang untuk siapa? Untuk siapa? Untuk anak juga, tapi anak terabaikan. Jauh kan gitu ya? Itu terabaikan. Itu adalah orang-orang yang terpikirkan tadi. Tapi cara kita melihat hatinya Tuhan, hatinya Tuhan itu kita harus pakai itu dalam hidup kita. Mengasihi jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita, saudara kita, suami, istri kita, suami, saudara, istri, saudara, orang-orang terdekat. Bagaimana kita mendampingi dia, orang-orang yang sakit. Jadi kita doakan mama dia, bapak dia, kan begitu ya. Orang yang sakit ini diabaikan loh. Nggak lagi mau menjaganya, kita yang menjaganya. Saya bersyukur dulu punya bolang, punya nodo. Bolang saya itu dukun, tapi kemudian akhir hidupnya dia bisa mengenal Tuhan. Aku jadi kalau Kristen Teko. Dia sempat dituntut untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Soal kematian, soal penguburan, bagi saya tidak masalah. Tapi imannya itu sampai kepada Tuhan Yesus. Dia bilang sama adik saya, Mama Melo itu, Mei, waktu itu masih muda di Medan. Kayak bilang, aku mau jadi galak Kristen. Loh, kok bagaimana? Wih, gue ajarin undang aku lebih tahu Tuhan Yesus. Maka sekalian situ tuh lebih buku-buku yang naik di nana. Dia kumpulkan buku-buku itu karena waktu itu dia bilang, mereka lagi katanya. Kasih maksudnya sama anak mama saya dikasih buku-bukunya itu. Tapi saya bilang nggak boleh bukan begitu caranya. Kalau kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, buku ini harus dibakar dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya kami bakar. Saya bersyukur
Masa-masa itu mata saya menjadi mata Tuhan, melihat bagaimana dia menderita dan masuk neraka. Injil harus didengar. Tuhan Yesus harus dia terima. Nolong saya itu bilang apa dulu? Ya, agama benci katanya gitu. Anak muda pun neraka negeri dan katanya. Jadi kalau anak muda ke neraka, apakah kamu mau ke neraka juga? Anak muda pun nggak ada agamanya katanya. Logika, nggak masuk akal. Iya dong. Tapi kalau kau ketemu sama bapakku di sana, dimarahinya kau nanti saya lihat. Mutunya kami nanti boleh kamu bunuh sehingga dari kamu laulah kamu neraka, kucingkan kamu. Pasti gitu katanya. Ingat tentang Lazarus dengan orang kaya itu, dia melihat satu dengan yang lain. Masih ada 5 saudaraku. Orang-orang yang mati dalam neraka itu mengingat saudaranya di rumah. Masih ada 5 saudaraku yang belum mengenal Kristus. Rawain akan pagi saya bilang. Itu ibu dari ayah saya. Rawain akan pagi. Lihat kau bunuh mengajarikan sedangkan tidak. Ya saya tak mengerti sejauh mana imannya. Tapi sempat dia memberi diri untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Saya bersyukur akan hal itu. 2 orang yang Tuhan percayakan bersama dengan kami. Bukan gak berat bagi kami. Masa-masa itu masa yang sulit, makan pun sulit. Saya ingat ibu saya berpajak pagi, semua diambil apapun supaya bisa dijual. Daun salak, daun kunyit, gadung, simbolnya nggak bisa lagi di apa? Daunnya sudah sering diambil. Kalau udah tua batang ditarik juga batangnya ini supaya ubinya bisa dijual. Sulit saya merasakan masa-masa yang sulit di situ. Tapi bagaimana Tuhan membuat semuanya menjadi baik. Saya bersyukur. Mari kita memiliki matanya Tuhan, hatinya Tuhan, melihat jiwa-jiwa yang terpinggirkan, jiwa-jiwa yang perlu perhatian. Jangan katakan aku gak bisa berbicara. Jangan katakan aku hatinya memang gak ada. Saya harus keras mengatakan itu. Lagi diukur dulu. Ada diukur dulu. Apa lagi Pak? Iya kan? Kalau diukur dulu seperti yang kau pikirkan, ini pasti banyak ikannya di sini. Kalau bukan kamu kan, kalau dikasih cacing nggak mau dia, kamu bikin apa? Umpannya jauh, lah punya jauh, lah pelet dan sebagainya. Pasti kita pikirkan. Lah kak perlu aku merana Tuhan, ajari aku lah perlu aku merana masa denganku. Tuhan beri kita mata, Tuhan beri kita hati. Sekarang hati hidup ini yang perlu dikendali. Lihat dia ukur di mata kami. Mengerjakan pekerjaan Tuhan itu juga begitu. Berdiri di depan ini bukan semua bisa, tapi kalau ada hati tadi yang Tuhan beri, kita mau melayani Tuhan, kita mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan. Kita mengerti bahwa aku harus kerja Allah. Sekalipun aku gak dapat upah di bumi ini, tapi aku mendapat upah di surga. Di bumi ini pun Tuhan akan sertai kita. Saya akan tutup dengan satu firman Tuhan. Kemarin waktu berangkat pelayanan ke membagi Alkitab itu, saya kumpulkan sebuah tim yang berangkat, lalu kita berdoa bersama. Saya ingat dalam doa saya itu seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid. Pergi dan jadikanlah semua bangsa jadi muridku. Baptislah mereka dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ingatlah aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Saya ingat memang bahwa pemberitaan Injil pasti ada penyertaan Tuhan. Waktu kami berangkat, panas dari ampun, tapi di tengah jalan hujan turun. Enak penyertaan Tuhan lain. Datang dia kipas, gitu ya. Iya, saya di kipas, saya memang diam, kan begitu. Tapi dalam masih saya, inilah penyertaan Tuhan. Gak apa-apa. Tuhan penyertaanmu bukan berarti gak ada hujan. Sampai di sana deras dia minta ampun, gak bisa bergerak. Gak bisa bergerak. Iya, tapi gak bisa bergerak. Yang punya gede masih bisa diceritakan tentang Injil, masih bisa dibagikan Alkitab. Lalu kemudian mau pulang, ada yang bilang hilang barangnya. Lalu datang lagi dia, nama penyertaan Tuhan dah. Kan gitu ya. Itulah penyertaan Tuhan.
Saya gimana ini Tuhan? Tapi penyertaan Tuhan ini kan bukan masalah ini. Penyertaan Tuhan ini adalah di mana ada banyak ladang-ladang yang sudah menunggu siap untuk dituai. Kami harus menuai. Pulang lagi banjir. Enak penyertaan Tuhan tadi. Sampai akhirnya seperti tadi saya bersyukur kepada Tuhan bahwa penyertaan Tuhan bukan soal makan dan minum, bukan soal buta dan tidak buta, tapi bagaimana hatimu ini berpaut kepada Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup untuk Tuhan, hati yang mencintai jiwa-jiwa. Masih ada dalam hati ini menangis loh, melihat orang kawin ini akan berjalan maju menuju kepada kebinasaan itu. Saya berdoa, Tuhan, bisakah kami melihat pekerjaan-pekerjaan-Mu? Ya, bersyukur ketika sampai di Raja Pernah itu, barang itu pun ditemukan lagi. Bersyukur hujan pun bisa berhenti. Iya, sekalipun pulang kalau demam, rupanya demam berdarah, kan begitu ya. Tapi bersyukur hari ini boleh Tuhan sembuhkan lagi. Dan dari pagi sudah pulang ke kampung Antara. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, letaknya itu bukan pada buta dan tidak butanya. Letaknya itu bukan pada makanan dan air minum, tapi letaknya itu bagaimana kita memiliki hati untuk jiwa-jiwa yang terpinggirkan itu. Letaknya itu bagaimana kita memiliki kaki yang mau melangkah bergerak maju bersama dengan Tuhan. Bahwa aku ini kawan sekerja Allah. Bagaimana kita mau merangkul, bagaimana kita merangkul jiwa-jiwa itu. Memiliki hati seperti hatinya Tuhan, memiliki kaki seperti kakinya Tuhan, yang rela bergerak maju bersama dengan teman-temannya sebagai murid-murid. Hari ini kita selama masih siap, apa tadi katanya? Selama aku di dalam dunia, aku terang dunia. Dan memang benar kata Tuhan Yesus, membuktikan dirinya sebagai jawaban bagi si orang buta itu. Bagaimana orang buta itu kemudian dicelitkan matanya. Tapi nanti ketika dia tidak ada lagi, Tuhan Yesus tidak akan menjamah mata kita, tapi Roh Kudus akan menuntun kita, menjamah hati kita, memiliki hati seperti hatinya Tuhan, memiliki kaki seperti kakinya Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau di bulan misi ini Engkau membuka mata kami untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Engkau menggerakkan hati kami untuk melangkah maju. Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, semua anak-anak Tuhan di tempat ini, Tuhan berikanlah mereka mata seperti mata Tuhan. Berikanlah kami kaki seperti kakinya Tuhan. Berikanlah kami tangan untuk seperti tangannya Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang berada dalam kegelapan, jiwa-jiwa yang terabaikan. Tuhan, baik itu dalam doa, baik itu kami memberi diri dan kami melangkah, baik itu Tuhan kami memberi apa yang ada pada kami lewat uang kami, baik itu sumber daya manusia yang ada pada kami. Hari ini Tuhan, kami butuh orang-orang dari kawan sekerja Allah, melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di bumi ini yang tak seberapa lagi ini. Kami mengerti Tuhan bahwa kedatangan-Mu tidak akan lama lagi. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa kepada-Mu, biarlah kami memberi diri kami ya Tuhan, tidak menunda-nunda, tidak pakai musim. Tapi ketika waktu ini ada, ketika kami dipercayakan Tuhan, disitulah waktu kami untuk melayani Engkau. Tuhan, ampunkan kami. Kadang-kadang kami mengatakan Tuhan, masih ada hari esok. Oleh sebab itu Tuhan, hari esok berbeda dengan hari ini. Hari esok mungkin mempunyai kesusahannya sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami setiap waktu, dan setiap waktu Engkau berbicara, biarlah kami melangkah. Ini doa kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Kita nyanyi satu lagu lagi, berikanku hati seperti hati-Mu, seperti hati Tuhan.